Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya adalah Novita Sari dengan NPM 251063108064. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Singapura Bangsa Karawang dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari kelas 2D. Di video kali ini, saya akan sedikit mengulas mengenai salah satu karya sastra Indonesia, yaitu novel Bumi Manusia, karya salah satu sastrawan Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Pramudia Anita Toyo. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru yang menceritakan masa kolonial Belanda. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai identitas buku, ringkasan isi cerita, serta memberikan ulasan dan pandangan mengenai pesan yang terkandung dalam novel tersebut. Novel Bumi Manusia ini ditulis oleh salah satu sastrawan terkenal Indonesia, yaitu Pramudia Anita Toyo, yang saat itu sedang dalam masa pembuangan di Pulau Buru pada masa pemerintahan Orde Baru. Dan novel ini pun diterbitkan pada tahun 1980-an, teman-teman. Novel ini berlatar pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, yang dimana saat itu Indonesia masih berada dalam penjajahan Belanda. Nah, dalam novel ini, Pram itu menggambarkan berbagai persoalan sosial yang terjadi pada masa itu, teman-teman, seperti diskriminasi rasial, ketidakadilan hukum, serta perjuangan masyarakat pribumi untuk memperoleh hak dan martabatnya. Secara garis besar, novel ini itu menceritakan mengenai kehidupan seorang pemuda pribumi bernama Minke yang bersekolah di sekolah Belanda. Tokoh Minke di novel ini itu digambarkan sebagai sosok yang cerdas, berkeinginan maju, dan memiliki keinginan di dunia pendidikan serta penulisan. Kehidupan Minke itu mulai berubah ketika ia bertemu dengan seorang gadis bernama Annelies Melema, yang dimana Annelies ini merupakan putri dari pribumi yang bernama Nyai Ontosoro yang menikah dengan salah satu pengusaha Belanda. Nah, teman-teman, kehidupan Minke dan Annelies ini berkembang menjadi kisah cinta yang penuh dengan tantangan. Konflik di dalam cerita ini itu mulai muncul ketika sistem kolonial tidak mengakui kedudukan Nyai Ontosoro ini sebagai ibu yang sah bagi anak-anaknya. Dan setelah Herman Melema ini meninggal, keluarga Belanda itu mulai datang dan mengambil hak asuh Annelies serta menguasai seluruh harta keluarga Nyai Ontosoro. Minke dan Nyai Ontosoro saat itu tetap mempertahankan hak tersebut melalui jalur hukum, tapi hukum pada saat itu lebih memihak kepada orang-orang Eropa, yang akibatnya Annelies dipaksa untuk pergi ke Belanda dan meninggalkan Minke beserta Nyai Ontosoro. Nah, peristiwa ini itu menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan bagi Minke, sekaligus membuka kesadarannya mengenai ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat kita di masa penjajahan. Menurut saya, novel ini bukan hanya menceritakan tentang kisah cinta Minke dan Annelies yang penuh tantangan, tetapi juga menceritakan mengenai bagaimana kondisi sosial masyarakat kita pada masa kolonial dengan sangat kuat. Salah satu tokoh yang cukup menarik itu adalah tokoh Nyai Ontosoro, yang dimana tokoh ini itu digambarkan sebagai tokoh pribumi yang memiliki ketangguhan, mandiri, dan keberanian dalam melawan ketidakadilan. Nah, tokoh ini tuh menunjukkan bahwa ketika kita sedang dalam keadaan tertindas pun, kita harus tetap memiliki harga diri dan keberanian untuk mempertahankan haknya. Melalui novel ini, banyak sekali pesan-pesan penting yang dapat kita ambil. Salah satunya itu adalah pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan melawan ketidakadilan. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang keberanian dalam memperjuangkan hak serta pentingnya mempertahankan martabat sebagai manusia. Nah,
Kisah yang disampaikan pun itu memberikan gambaran kepada kita sebagai pembaca mengenai bagaimana beratnya kehidupan masyarakat kita di masa penjajahan, serta bagaimana mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa novel ini bukan hanya novel yang menceritakan mengenai kisah percintaan seorang pemuda pada masa kolonial, tetapi juga sebagai salah satu karya sastra yang memiliki nilai sejarah, sosial, dan pendidikan yang sangat tinggi. Nah, cerita yang disajikannya pun tidak hanya menarik teman-teman, tetapi juga memiliki banyak pembelajaran mengenai perjuangan, keadilan, dan pentingnya kesadaran intelektual. Maka dari itu teman-teman, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca novel ini, terutama bagi teman-teman yang memiliki minat dan keingintahuan mengenai masa perkembangan masyarakat kita di masa kolonial. Mungkin sekian review buku dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan bye-bye. I just had to let you know you're